Pemirsa, sebaiknya sebelum beranjak tidur, seluruh penghuni rumah wajib periksa kembali keadaan rumah, diantaranya kondisi kompor. Seperti yang terjadi di wilayah Cakung, Jakarta Timur, 2 rumah ludes terbakar karena penghuni rumah lupa mematikan kompor saat akan tidur. Awas kabel tuh, ada kabel itu. Dari rekaman video amatir milik warga, kobaran api dengan cepat membakar bangunan di Jalan Kampung Sawah, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap 2 bangunan pada dini hari tadi. Api pertama muncul dari salah satu ruangan dapur di salah satu rumah. Seketika api merambat ke satu bangunan lainnya yang bersebelahan. Dugaan sementara, api berasal dari kompor milik warga yang lupa dimatikan saat penghuni rumah hendak tidur. Kalau dugaan sementara, karena kan saya juga belum tahu jelas kronologis ya. Mungkin karena ini kan tukang ayam, mungkin biasanya masak dia sekitar malam, bisa tertidur, lupa, biasanya penyebabnya. Ada korban jiwa bang? Apa selamat semua? Alhamdulillah korban jiwa nggak ada, cuman ya itulah bangunan rumah aja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi memasang garis polisi, terpasang garis polisi untuk sementara waktu guna keperluan penyelidikan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Tak hanya di Jakarta Timur, peristiwa kebakaran pada dini hari tadi juga terjadi di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. 4 bangunan tempat tinggal warga ludes terbakar. Namun belum diketahui apa penyebab terjadinya kebakaran. Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran pada Senin dini hari tadi. Kebakaran melanda bangunan milik warga di Jalan Kasablanka, Tebet, Jakarta Selatan. 4 bangunan dijadikan kontrakan petakan sebagai tempat tinggal warga ludes dilahap si jago merah. Salah seorang warga mengalami luka bakar kecil di dadanya lantaran terkena api setelah berupaya memadamkan kobaran api. Beruntung kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting pada instalasi listrik. Api berasal dari listrik itu ya, karena memang bangunannya juga sudah mulai lapuk, kurang lebih 200 meter persegi di dalamnya, dihuni oleh 7 kakak, 7 kepala keluarga, dan alhamdulillah memang di TKP semuanya aman. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dalam setengah jam kebakaran sudah dapat dikuasai petugas. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Diduga kelebihan muatan jembatan terapung penghubung antara Kecamatan Batu Jajar dengan Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat ambruk. 2 motor dan pengendaranya terperosok, jembatan ditutup sementara. Inilah video amatir detik-detik peristiwa ambruknya Jembalas atau jembatan terapung yang menghubungkan antara Kecamatan Batu Jajar dengan Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, yang direkam pengendara motor yang nyaris ikut terperosok saat hendak melintas jembatan Minggu siang. Bagian tengah jembatan yang baru dibangun 1 bulan lalu ini ambruk, diduga karena kelebihan beban karena tidak tertibnya pengguna jembatan dan tidak ada pengaturan khusus dari pengelola jembatan. Jembatan ini baru 1 bulan lah, 1 bulan jalan. Kebetulan tadi ada motor yang terperosok. Mungkin itu karena apa itu? Ada simpang siur ini kendaraan harusnya diatur satu-satu Pak, ini kendaraan cuman masuknya itu ada yang sebelah situ, ada yang sebelah sini, jadi gitu ambruk, jadi berat itulah ya, kelebihan beban itu. Alhamdulillah nggak ada korban, cuman 2 motor yang terpelosok.
Jembatan ini menjadi salah satu lokasi wisata warga sekitar untuk sekedar menyeberang ataupun bersuah foto dengan membayar Rp2.000. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun 2 pengendara motor yang terperosok ke Sungai Citarum mengalami luka. Untuk sementara, jembatan ditutup untuk diperbaiki. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Asik menikmati liburan, 7 bocah di Kebumen, Jawa Tengah digulung ombak pantai Suwuk saat berenang bersama. 5 anak berhasil selamat, sementara 2 lainnya menghilang. Tambang. Inilah detik-detik saat warga menyelamatkan sejumlah anak yang terseret ombak pantai Suwuk di Desa Tambak Mulyo, Kebumen, Jawa Tengah Minggu siang kemarin. Naas, 2 orang anak yang bernama Ahmad Ramadadi, 9 tahun, dan Riyandi Fitri Satria, 8 tahun, hilang ditelan ombak. Peristiwa ini bermula saat rombongan wisatawan asal Cilacap yang berjumlah 9 orang berenang di pantai Suwuk. 7 anak tergulung ombak saat berenang agak ke tengah. Datang ke pantai Suwuk, kemudian berenang agak ke tengah ya. 2 anak menyelamatkan diri, 3 anak diselamatkan warga, 2 anak lagi hilang terbawa arus. Rencananya hari ini pihak Basarnas, BPBD, dan TNI Polri akan kembali menggelar operasi pencarian korban. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Seorang bocah tewas tenggelam saat mandi di sungai bersama teman-temannya. Diduga korban terseret arus sungai sebelum hilang dan tenggelam. Jenazah bocah laki-laki warga Bendul, Merisi, Gang 3, Surabaya, Jawa Timur, berhasil dievakuasi dari dasar sungai Kalimas pada Minggu siang. Dalam proses pencariannya, tim SAR gabungan menyelam dan menyisir sekitar lokasi kejadian selama 1 jam. Sebelumnya bocah 15 tahun ini berenang bersama teman-temannya. Namun naas, korban diduga terseret arus yang deras hingga hilang tenggelam ke dasar sungai sedalam 3 meter. Kejadiannya kan mandi. Ya. Habis mandi kan dia naik, disuruh naik sama PP. Kalau sama PP dia turun lagi. Turun ke air lagi. Yang lainnya udah berhasil naik. Yang satunya kena. Setelah petugas melewati jalan ngagel ini, teman-teman ini ada satu yang minta tolong karena ada yang tenggelam. Kemudian langsung dilakukan pencarian dengan patroli tadi dengan anak-anak petugas kami yang berpatroli. Memang tadi kebetulan yang patroli ada teman Satpol PP. Ya. Kemudian langsung dilakukan pencarian. Pasca ditemukan, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya untuk divisum. Peristiwa tersebut sempat menjadi tontonan warga hingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di kawasan Jalan Ngagel, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. 5 pengunjung objek wisata Tejai Waterpark Tasikmalaya tertimpa dahan pohon yang patah saat asik berenang. Para korban dilarikan ke rumah sakit untuk dapat perawatan. Sangka rubuh ninggal orang di Tejai. Sebuah dahan pohon sawit di objek wisata air Tejai Waterpark Asia Plaza, Tasikmalaya, tiba-tiba patah dan menimpa sejumlah pengunjung yang asik berenang. Dibantu pengunjung lain, petugas membantu proses evakuasi para korban. Setidaknya 5 pengunjung terluka akibat tertimpa pohon dan langsung dibawa ke rumah sakit. Korban luka ya, luka itu sekitar 5 orang, yang lainnya cuman kegores aja, itu langsung kita tangani di sini pakai obat biasalah obat ini dan bisa beraktivitas lagi. Cuman yang 5 orang ini kita bawa ke TMC, ke rumah sakit yang alhamdulillah cuman luka aja udah pada pulang. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi. Dan petugas BPBD Kota Tasikmalaya langsung menebang sejumlah pohon di dalam waterpark yang dianggap membahayakan pengunjung. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.
Warga Candipuro, Lumajang bergotong royong membersihkan material vulkanik Gunung Semeru yang memenuhi badan jembatan. Hal ini menyusul aliran lahar hujan Gunung Semeru yang memutus jembatan Minggu petang kemarin. Puluhan warga Candipuro, Lumajang bergotong royong membersihkan material vulkanik Gunung Semeru di jembatan Jugosari. Batu besar, lumpur, hingga kerikil sisa aliran lahar hujan Semeru disingkirkan. Kondisi jembatan Jugosari putus akibat dihantam aliran lahar hujan Gunung Semeru. Padahal jembatan ini sangat vital karena menghubungkan dua desa di Kecamatan Candipuro. Akibat putusnya jembatan, aktivitas warga terhambat. Sementara Minggu malam, Bupati Lumajang meninjau jembatan yang rusak di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro. Bupati memastikan warga yang bermukim di dekat jalur aliran lahar sudah mengungsi ke tempat aman, lantaran dikhawatirkan akan terjadi banjir susulan. Ini tadi jembatan limpas yang ke dusun Sumberlangsep, satu desa di Desa Jugosari ini sekitar 15 meter patah, sudah terbelah. Dan terbelahnya saya tadi lihat nampak sekali ada batuan yang ada di atasnya, dan itu pasti kalau dihantam dengan batuan yang begitu besar ya hancur. Sebelumnya, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali memuntahkan lahar dingin yang membawa material vulkanik dari puncak menuju jalur lahar. Aliran lahar hujan ini menghantam dan memutuskan jembatan Desa Jugosari. Letusan sekunder juga terjadi di sepanjang jalur lahar yang disebabkan oleh endapan material vulkanik Gunung Semeru yang masih panas terkena air hujan, sehingga menimbulkan asap pekat menyerupai awan panas. Akibat lahar dingin yang menerjang dengan intensitas cukup besar, sejumlah warga yang bermukim di dekat jalur aliran lahar terpaksa mengungsi ke tempat aman. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Bagaimana kondisi terkini di sana? Kita bergabung dengan rekan Yayan Nugroho di Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Yayan, apakah upaya perbaikan jembatan Jugosari yang rusak sudah dimulai? Ya, selamat siang, Lofi dan juga pemirsa. Dapat saya laporkan pasca kejadian banjir lahar hujan yang terjadi pada Minggu petang kemarin. Dua jembatan, yakni jembatan Jugosari di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, dan jembatan Gondoruso di Kecamatan Pasiran ini mengalami kerusakan yang cukup berat. Kerusakan terparah terjadi di jembatan Jugosari, di mana badan jembatan jebol akibat terjangan banjir lahar hujan kemarin. Akses menuju dusun Sumberlangsep sendiri hingga saat ini masih terputus karena jembatan tidak bisa dilewati baik pengendara roda 2 maupun pejalan kaki. Sementara di belakang saya ini adalah jembatan Gondosuro yang terletak di Kecamatan Pasiran, Kabupaten Lumajang. Saat ini petugas masih melakukan pembersihan material vulkanik yang terbawa oleh banjir lahar hujan kemarin. Dapat disaksikan memang material vulkanik memang setinggi jembatan. Hal ini yang dikhawatirkan warga jika nantinya terjadi banjir susulan. Ya, Lofi. Baik, pembersihan masih terus dilakukan, tapi upaya perbaikan apa sudah dilakukan? Upaya perbaikan sendiri memang belum bisa dilakukan karena petugas masih fokus untuk melakukan pembersihan material vulkanik yang memenuhi badan jembatan ini. Karena dikhawatirkan memang potensi hujan masih bisa terjadi di wilayah puncak Semeru yang bisa mengakibatkan banjir lahar hujan susulan. Baik, jembatan Jugosari ini penghubung dua desa. Lalu jalur alternatifnya sementara di mana? Ya, untuk jembatan Jugosari sendiri memang saat ini masih terputus dan tidak bisa dilalui baik pengendara roda 2 maupun pejalan kaki. Sehingga ratusan warga yang ada di dusun Sumberlangsep hingga saat ini masih terisolir, dan warga yang mau melintasi jembatan harus terpaksa menyeberangi jalur aliran lahar itu sendiri. Petugas juga menghimbau
kepada warga untuk tidak mendekat ke area seputar jembatan jika terjadi hujan karena sangat membahayakan bagi keselamatan warga. Terima kasih. Baik, terima kasih Yayan Nugroho melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode kris dengan aplikasi uang digital Anda. Dan pemirsa, meluapnya anak sungai Batanghari di Bungo Jambi menyebabkan ratusan rumah terendam banjir. Petugas pun mengevakuasi warga yang terdampak dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Sejak dini hari tadi, tim gabungan masih berjibaku mengevakuasi warga dari lokasi banjir terparah di dekat bantaran anak sungai Batanghari. Sejumlah ibu dan anak-anak dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Menggunakan perahu karet, khususnya lansia dan anak-anak digendong tim gabungan keluar dari rumah mereka yang terendam air dengan ketinggian 1 meter lebih. Untuk memberikan ketenangan bagi pemilik rumah yang mengungsi, sejumlah anggota tetap bertahan menjaga perumahan. Kini, jajaran polsek di daerah terdampak dikerahkan bekerja keras mengamankan dan menyelamatkan warga yang terjebak. Bahwa selain memantau pasca debit air di lokasi ini, dan juga jangan sampai banjir ini mengakibatkan gangguan kamtipmas yang lain, bencana yang lain, terutama korban jiwa. Dan juga kita juga bersama masyarakat Indonesia, kita ada polisi sendiri, harus masyarakat yang sama-sama mengawasi, karena banyak rumah yang terendam, takutnya materinya banyak. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab, itu yang kita jaga. Tercatat banjir paling parah tersebar di 19 lokasi. Terbanyak di Kecamatan Kota Muara Bungo, banjir merendam permukiman warga di 8 lokasi. Dari Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Curah hujan yang cukup tinggi membuat anak sungai Bengawan Solo meluap. Akibatnya sejumlah desa di 6 kecamatan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terendam banjir. Banjir juga membuat aktivitas warga terhambat. Ratusan rumah warga yang berada di 6 kecamatan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terendam banjir dengan ketinggian mencapai 60 hingga 80 cm. Banjir yang merendam ratusan rumah ini diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi dan membuat anak sungai Bengawan Solo meluap. Banjir juga merendam sejumlah jalan raya, sawah, tambak, dan fasilitas umum sehingga membuat aktivitas warga terganggu hingga menimbulkan kerugian material. Di rumah aja, biasanya ya ke pasar, sekarang ya di rumah, kok nggak bisa jalan, sepeda juga nggak bisa jalan, mobil juga nggak bisa jalan. Gitu. Terus tahun baru ini gimana, Bu? Tahun baru ini ya libur semua, nggak ada kesana kemarin. Kalau nggak bisa keluar ya? Nggak bisa keluar, gimana lagi? Untuk Weduni itu ada 288 kakak ataupun rumah. Itu semuanya ya seperti ini. Akses jalannya pun mulai jalan lingkungan sampai jalan poros itu semuanya sudah terendam air. Dari 6 kecamatan di Kabupaten Lamongan, Kecamatan Turi dan Kecamatan Kali Tengah menjadi daerah yang paling parah terdampak banjir. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Ditinggal orang tuanya belanja, bocah terkunci di dalam mobil. Selengkapnya bersama rekan Pram Senjaya sesaat lagi.